Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zara Salsabila dengan NIM akhir 038 dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 4A. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Strategi Pengajaran untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa dalam Sejarah. Latar belakang pembelajaran sejarah menunjukkan adanya tantangan dalam menarik minat dan keterlibatan siswa akibat metode pengajaran tradisional yang kurang relevan dengan kehidupan mereka. Pentingnya memperbaiki keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah terletak pada perannya dalam membentuk pemahaman individu dan identitas masyarakat. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengajaran inovatif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap subjek ini, dengan memperhatikan pendekatan yang melibatkan teknologi, narasi lokal, dan pengalaman pribadi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada dan memberikan wawasan bagi pendidik dan peneliti dalam memperbaiki kualitas pembelajaran sejarah dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama yaitu pengertian keterlibatan. Menurut Handelsman dan Michel, student engagement atau keterlibatan siswa merupakan manifestasi dari motivasi yang tercermin dalam aktivitas, pemikiran, dan perasaan yang ditunjukkan oleh siswa, menunjukkan tindakan yang energik, berfokus, dan ketekunan ketika menghadapi tantangan atau kualitas siswa dalam berinteraksi dengan tugas-tugas akademik. Sedangkan menurut Mark, dalam Dharmayana dan Wayan, menjelaskan bahwa student engagement merupakan sebuah proses psikologis yang meliputi perhatian, minat, dedikasi, dan usaha yang diberikan siswa dalam kegiatan belajar. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah merupakan pandangan yang menekankan peran aktif siswa dalam memahami dan mengaitkan materi sejarah dengan konteks mereka sendiri. Hal ini melibatkan partisipasi siswa dalam kegiatan yang merangsang pemikiran kritis, analisis, dan refleksi terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Berikutnya yaitu dimensi keterlibatan siswa. Ada 4 dimensi keterlibatan siswa. Yang pertama yaitu keterlibatan agen, 2 keterlibatan perilaku, 3 keterlibatan emosi, dan yang terakhir keterlibatan kognitif. Yang pertama yaitu keterlibatan agen. Keterlibatan agen penting dalam keterlibatan siswa, menekankan partisipasi aktif siswa dalam mengatur pembelajaran mereka sendiri. Menurut Zimmerman, ini mencakup usaha siswa dalam mengelola diri secara proaktif, mengontrol proses pelajaran individu mereka. Dalam pembelajaran sejarah, keterlibatan agen menunjukkan kemampuan siswa untuk memilih topik, merumuskan pertanyaan penelitian, dan menentukan sumber yang relevan. Menurut Dignat and Butner, ini melibatkan kesadaran siswa terhadap tujuan pembelajaran dan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Guru dapat merangsang keterlibatan agen siswa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mandiri dalam pembelajaran, seperti melalui proyek berbasis siswa dan diskusi terarah. Ini sesuai dengan pandangan Vygotsky tentang pembelajaran sebagai interaksi sosial yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan pengaturan diri siswa. Yang kedua yaitu keterlibatan perilaku. Keterlibatan perilaku siswa adalah tingkat keaktifan fisik mereka dalam proses pembelajaran termasuk interaksi dengan materi, guru, dan teman sebaya. Azifdo menjelaskan bahwa ini mencakup partisipasi langsung siswa dalam aktivitas pembelajaran seperti menjawab pertanyaan atau berdiskusi dalam pembelajaran sejarah. Keterlibatan perilaku terlibat dalam kegiatan seperti membaca sumber sejarah atau menulis karangan. Fredericks menyatakan bahwa siswa yang aktif dalam perilaku memiliki keterlibatan lebih tinggi dalam pembelajaran sejarah. Pendidik dapat mendorong keterlibatan perilaku siswa dengan tugas-tugas menarik dan memberikan umpan balik yang sesuai. Skinner menyarankan penggunaan penghargaan dan umpan balik positif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Lingkungan pembelajaran yang mendukung dan kolaboratif juga memfasilitasi keterlibatan perilaku siswa. Vintrinch dan Groot menunjukkan bahwa interaksi positif antara guru dan siswa serta kerjasama antar sesama siswa
dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga yaitu keterlibatan emosi. Keterlibatan emosi siswa adalah tentang perasaan mereka terhadap pembelajaran termasuk minat terhadap materi dan hubungan dengan guru dan teman sekelas. Fredericks menjelaskan bahwa ini mencakup minat, dorongan, dan investasi emosional siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah, keterlibatan emosi tercermin dalam minat siswa terhadap topik, perasaan saat mempelajari peristiwa sejarah, dan hubungan dengan guru. Pekerun menyoroti peran perasaan siswa terhadap materi, guru, dan konteks pembelajaran dalam keterlibatan emosi. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi keterlibatan emosi siswa dengan memahami dan memanfaatkan perasaan siswa. Ini akan membantu memotivasi siswa untuk terlibat lebih dalam pembelajaran sejarah. Yang terakhir yaitu keterlibatan kognitif. Keterlibatan kognitif siswa menunjukkan seberapa dalam mereka terlibat dalam pemikiran, pemahaman, dan penerapan strategi kognitif selama pembelajaran. Melibatkan kegiatan seperti menyelesaikan masalah dan menganalisis informasi. Menurut Fredericks, keterlibatan kognitif mencerminkan aktivitas siswa dan usaha kognitif mereka dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Penglihatan pengaruh dimensi pemikiran dan proses kognitif siswa terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Keterlibatan kognitif dalam pembelajaran sejarah mencakup pemahaman konten sejarah, analisis bukti-bukti, identifikasi pola, dan pembentukan argumen berdasarkan bukti sejarah. Menurut Ainley, ini mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sejarah, evaluasi mereka terhadap sumber sejarah, dan keterampilan mereka dalam menyusun narasi sejarah terstruktur, yang berperan dalam memperdalam pemahaman dan pengolahan informasi sejarah. Pendidik dapat meningkatkan keterlibatan kognitif siswa dengan memberikan tugas-tugas yang menantang dan merangsang pemikiran kritis serta memberikan umpan balik yang sesuai. Menurut Heidi dan Reininger, ini dapat dicapai dengan menyiapkan tugas-tugas yang mendorong pemikiran tingkat tinggi dan memberikan umpan balik mendalam untuk mendukung pemahaman siswa, sehingga membantu meningkatkan keterlibatan kognitif siswa dalam pembelajaran sejarah. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa yaitu 1. Pendekatan pengajaran, 2. Relevansi materi pelajaran, 3. Kualitas hubungan guru dan siswa, dan yang terakhir yaitu tantangan dan dukungan. Yang pertama, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran guru mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Moller dan Helden menemukan bahwa pendekatan yang mendorong partisipasi aktif dan menggunakan beragam strategi pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan pendekatan pengajaran menarik dan relevan dapat memicu motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Evans menemukan bahwa menggabungkan narasi sejarah, simulasi peran, dan proyek peneliti dapat meningkatkan minat siswa. Penyesuaian pendekatan pengajaran dengan kebutuhan dan minat siswa juga penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Menurut Lee, guru yang memperhatikan gaya belajar dan minat siswa, serta menyesuaikan metode pengajaran, cenderung memiliki tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu relevansi materi pelajaran. Relevansi materi pelajaran penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Ainley menemukan bahwa materi yang dianggap relevan oleh siswa mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Relevansi materi juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sejarah. Lee dan Song menyatakan bahwa materi yang memperhatikan minat dan kebutuhan siswa dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap konsep sejarah. Dengan menyajikan materi sejarah yang relevan dengan kehidupan siswa, pendidik dapat mendukung pembentukan pemahaman yang lebih mendalam dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga yaitu kualitas hubungan guru dan siswa. Kualitas interaksi antara guru dan siswa sangat mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Menurut Allensworth dan Easton, hubungan yang dekat dan positif dapat meningkatkan keterlibatan siswa.
Hubungan guru-siswa juga mempengaruhi persepsi siswa terhadap kepercayaan diri dan motivasi dalam pembelajaran. Wang dan Eccles menemukan bahwa hubungan yang memberi dukungan dapat meningkatkan persepsi siswa terhadap pencapaian dan motivasi mereka dalam belajar. Kualitas hubungan guru dan siswa memfasilitasi komunikasi efektif dan kolaborasi dalam pembelajaran sejarah. Haji dan Yates menyatakan bahwa komunikasi yang terbuka memungkinkan dialog, diskusi, dan kerjasama yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Yang terakhir itu tantangan dan dukungan. Tantangan akademis, personal, dan lingkungan dapat menghambat keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Namun, dukungan dari guru, teman, dan keluarga dapat membantu siswa mengatasi tantangan tersebut. Franzen menemukan bahwa dukungan sosial dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan siswa. Tantangan dan dukungan juga mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Skinner menyatakan bahwa dukungan dari guru dan teman dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu penerapan teknologi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Menggunakan media digital dan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran. Teknologi memfasilitasi akses siswa terhadap sumber-sumber sejarah, basis data digital, dan perpustakaan daring memperluas jangkauan siswa terhadap sumber daya sejarah, meningkatkan pemahaman mereka tentang masa lampau. Penerapan teknologi memungkinkan pembentukan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui platform online dan perangkat kolaborasi, siswa dapat berinteraksi, bertukar gagasan, dan berkolaborasi meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka dalam pelajaran sejarah. Maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan menurut pembahasan di atas adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Dengan berbagai dimensi seperti keterlibatan agen, perilaku, emosi, dan kognitif memainkan peran signifikan. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa telah dibahas, termasuk pemanfaatan teknologi yang memungkinkan penyajian materi yang lebih dinamis dan akses yang lebih mudah terhadap sumber sejarah. Diharapkan upaya ini akan membantu meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap subjek sejarah, serta memperkuat identitas dan nilai-nilai masyarakat secara luas. Lingkungan belajar yang mendukung karakteristik individu siswa dan peran guru juga berperan dalam membentuk keterlibatan siswa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Berikut adalah daftar pustaka dari paper yang saya susun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.